Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Lisa, dosen dari metodologi penelitian dan teman-teman yang menonton video ini. Dan di sini agendanya adalah mempresentasikan tentang em, sebuah validity test and reliability test. Jadi akan dicoba pilot test dan ini adalah sifatnya replikasi. Jadi sudah ada artikelnya dan akan diuji ulang oleh saya. Dan judul yang dipilih oleh saya adalah Moderating Effects of Resilience on the Relationship Between Self-Leadership and Innovative Work Behavior. Jadi sebagai intro, validity dan reliability test ini bisa disebut juga pilot test yang gunanya adalah untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner apakah dapat dilanjutkan penelitiannya atau tidak. Jadi di sebuah riset ini ada tes prasurvei terlebih dahulu untuk akhirnya nanti setelah valid baru bisa dites secara lebih besar lagi responden dan areanya. Dan tools yang dipakai ini setahu saya ada dua, yaitu SPSS dan Smart PLS 3. Dan di presentasi ini saya menggunakan software SPSS. Dan ini adalah artikel yang nanti akan saya replikasi, yang akan saya uji ulang berdasarkan responden yang akan saya kumpulkan nantinya. Jadi konteks atau abstrak dari artikel ini adalah untuk menguji apakah memang ada efek moderasi dari sikap resilience kepada hubungan antara self-leadership dan innovative work behavior. Nah, di sini area atau topik dari dari artikel ini adalah mengenai bagaimana sifat dari para karyawan sebuah perusahaan, apa saja sifat yang penting untuk untuk di untuk dimiliki oleh sebuah karyawan, dan beberapa halnya adalah innovative work behavior, self leadership, dan resilience. Oke, lanjut ke definisi operasionalnya. Jadi yang dimaksud dari definisi operasional adalah definisi yang akan dipakai selama artikel ini berjalan. Jadi kan pasti untuk innovative work behavior, self leadership, dan resilience itu kan memiliki banyak definisi dari artikel-artikel sebelumnya atau dari yang telah disitasi yang akhirnya itu akan diproses ulang, akan diparafrase untuk memunculkan definisi yang memang cocok dan akan digunakan di artikel ini. Seperti itu. Nah, untuk innovative work behavior ini adalah bagaimana seeking solutions, lalu looking at problems arising at work, creation of an idea to blend with existing ideas, dan convincing company management to accept a new idea. Dan untuk self leadership sendiri, ini adalah bagaimana seorang karyawan ini bisa eliminate ineffective work behavior. Jadi bisa mengurangi hal-hal yang tidak efektif pada behavior saat bekerjanya. Lalu self leadership ini juga mengenai individual's confidence. Jadi bagaimana percaya dirinya secara individual oleh masing-masing karyawan. Dan untuk resilience sendiri refers to an individual's ability to overcome obstacles. Jadi bagaimana menghadapi tantangan. Lalu dalam artikel ini terdapat sebuah framework yang nantinya akan membantu untuk mentranslasi hipotesisnya. Nah, untuk frameworknya ini adalah mengetahui bagaimana hubungan self-leadership kepada innovative work behavior, dan juga untuk mengetes efek dari moderasi variabel moderating variable kepada hubungan antara self-leadership dengan innovative work behavior. Dan untuk variabel kontrolnya ini ada position, experience, education, age, dan gender.
Lalu di dalam artikel ini juga sudah memaparkan, mereka sudah, menulis appendix juga, jadi cukup lengkap artikel ini. Dan appendix ini nantinya akan mengarahkan kepada, hipotesa juga, karena, mereka memaparkan bagaimana isi kuesionernya yang, nantinya akan saya gunakan dan tidak saya ubah-ubah, yang nantinya akan saya kirimkan ke, responden-responden yang akan merespon ke survei saya. Untuk employee resilience ini ada 9 poin, indikator dari employee resilience. Dan untuk innovative work behavior ini ada 4 poin yang nantinya akan menjadi indikator dari satu variabel ini. Dan untuk self leadership ini indikatornya berjumlah 21, jadi, cukup banyak karena dia kan adalah, variabel dependen, variabel yang akan dipengaruhi oleh bagaimana variabel independennya, yaitu, innovative work behavior. Oke, setelah, menulis ulang kuesioner dan lalu siap untuk dikirimkan ke beberapa responden, lalu ada baiknya untuk mengetahui juga, arti dari masing-masing validity dan reliability test ini. Untuk uji validitas itu untuk menguji apakah indikator ini tuh valid, dan korelasi dengan, variabel independen ataupun dependennya. Jadi kan tadi kan ada beberapa poin dari variabel, self leadership, innovative work behavior, dan resilience. Nah, nanti itu akan diuji apakah indikator-indikator ini telah sesuai dengan, jawaban responden dan, bagaimana, apakah emang valid pertanyaan, indikator-indikator ini. Untuk uji reliabilitas itu untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Jadi, apakah ini nanti tetap bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depan, seperti itu. Dan uji validitas ini diukur berdasarkan, Pearson, sedangkan reliabilitas ini adalah Alpha-Cronbach, yang nanti selanjutnya akan, ada detailnya. Oke, dan di slide ini adalah hasil dari validity test melalui software SPSS. Mohon maaf judulnya ketutupan dengan muka saya. Jadi di sini saya telah berhasil mengumpulkan 25 responden. Telah saya himpun, saya kumpulkan, dari kuesioner yang telah saya tulis ulang dari artikel yang sebelumnya telah disebutkan. Dan setelah itu dimasukkan ke SPSS, dimulai dari variabel independennya, variabel moderasinya, dan variabel dependennya. Lalu setelah dimasukkan semua data-datanya, bisa diklik analyze, lalu klik lagi correlation. Nah, di situ nanti akan muncul, berupa tabel. Nah, tabel ini yang disebut dengan R hitung. Lalu apa itu R-tabel? R-tabel itu ada panduannya tersendiri, panduan, berupa tabel yang banyak seperti itu. Jadi mereka, memberikan berdasarkan jumlah dari respondennya. Nah, untuk jumlah respondennya saya adalah N25, lalu, dengan memilih signifikansinya ini 0,05 didapatkan nilai dari R-tabel ini adalah 0,5052. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Valid apabila R hitung lebih besar dari R-tabel. Oke. Nah, di sini, untuk variabel independen poin 1, indikator pertama itu 0,547. Nah, ini berarti dia lebih besar dari 0,505. Seperti itu dan seterusnya. Ini 0,6 lebih besar, jadi valid juga, 0,7, 0,8 dan seterusnya. Lalu,
ke tahap yang selanjutnya, yaitu mengetes apakah nilai signifikansinya ini benar kurang dari 0,005. Nah, dapat dilihat dari ini, significance two-tailed. Nah, ini bisa dilihat ya, ada yang 0,005, 0,0, 0,0, 0,0. Nah, ini kurang dari 0,005. Jadi bisa dikatakan valid. Dan setelah dites dari semua variabelnya, telah didapatkan kevalidannya. Jadi di tiap masing-masing indikator ini sudah valid dan dapat dilanjutkan risetnya mengenai validity. Tapi kita juga perlu tetap mengetes di bagian reliability-nya. Jadi next. Lalu ini reliability testnya. Nah, berdasarkan yang tadi telah disebutkan, yaitu Cronbach Alpha. Nah, itu kan telah disebutkan bahwa mengikuti dari pedomannya. Nah, apabila nilainya adalah lebih dari 0,6, itu bisa dianggap reliabilitasnya tinggi, sehingga dapat dilanjutkan seperti itu, dan risetnya itu adalah masuk akal seperti itu. Nah, kalau reliabilitasnya ini sedang bahkan rendah, itu akan menjadi pertanyaan apakah riset ini dapat dilanjutkan, dapat diselesaikan apa tidak, seperti itu. Nah, untuk variabel independennya, ini Cronbach alfanya ini 0,7. Nah, dia ini berarti lebih dari 0,6 ya. Jadi dianggap reliabilitasnya tinggi seperti itu. Nah, ini kalau ini kan total semuanya, sedangkan di bawahnya itu ada detailnya. Jadi di tiap-tiap indikatornya itu ada juga nilai alfanya. Untuk variabel moderasinya itu juga 0,8, bahkan 0,8, jadi bisa dianggap reliabilitasnya sangat tinggi. Lalu untuk reliability test yang terakhir adalah di variabel dependennya. Nah, di sini kebetulan nilai alfanya pun besar ya, 0,7 lebih dari 0,6. Jadi reliability-nya itu bisa dianggap tinggi, sehingga tidak perlu diteliti lebih detailnya. Jadi gunanya item total statistik dari Cronbach Alpha ini adalah adalah apabila ternyata nilai keseluruhannya itu masih kurang dari 0,6. Jadi diteliti lagi di indikator manakah yang membuat dia itu rendah. Misalkan di indikator ke-9 atau di indikator ke-6. Nah, jadi itu perlu dipertanyakan lagi, perlu dibahas lagi apakah indikator ini itu dapat disesuaikan lagi pada riset ini, seperti itu. Oke, dan terakhir mengarahkan kita semua ke kesimpulan. Nah, dari tugas validity and reliability test ini, saya belajar banyak mengenai bagaimana membaca secara lebih menyeluruh artikel-artikel, khususnya artikel-artikel yang bernilai Q1 bahkan Q2. Nah, di sini saya belajar mengenai membaca framework. Dalam merancang penelitian ini perlu dibuat framework yang nantinya bisa memvisualisasikan hipotesisnya yang nantinya akan dites secara statistiknya. Lalu framework ini dibuat sedetail mungkin dengan memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh, mau itu variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, maupun variabel kontrol. Lalu untuk dalam menjalankan sebuah penelitian, penting juga untuk mengetahui definisi operasional. Penting juga untuk membuat
dan menuliskan definisi operasional, di mana ini akan memudahkan penulis dan pembaca untuk mengetahui indikator-indikator tiap variabel, karena sebenarnya definisi-definisi itu kan ada banyak dari artikel-artikel sebelumnya, tetapi di artikel yang nantinya akan dibuat oleh penulis, ini juga pasti memiliki definisinya tersendiri. Lalu, agenda utama dari presentasi ini adalah untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana menjalankan pilot test, reliability dan validity test. Jadi menggunakan SPSS, saya mendapatkan ilmu lebih komprehensif mengenai bagaimana riset ini masuk akal dan bersifat ilmiah. Jadi ada pertanggungjawabannya. Lalu pada pengumpulan responden sejumlah 25 orang, dengan melakukan replikasi pertanyaan, dapatkan hasil tes maupun validity maupun reliability-nya ini semua positif, yang artinya riset valid untuk dilanjutkan menuju tahap selanjutnya. Hasil validity test pada riset saya teruji valid, menandakan bahwa research questionnaire mengalami kecocokan pada responden yang telah dikumpulkan dan tidak adanya mispersepsi pada kuesionernya. Hasil reliability test pada riset saya teruji memiliki nilai tinggi, menandakan research questionnaire ini masih dapat reliabilitas sehingga dapat digunakan hingga waktu ini. Lalu artikel berjudul Moderating Effects of Resilience on the Relationship Between Self-Leadership and Innovative Work Behavior dapat dilakukan di riset saya karena memiliki kecocokan pada variabel, indikator, dan area responden dari kuesioner yang telah saya kumpulkan. Lalu terakhir ini ada lampiran berupa link survei yang telah saya buat. Jadi mungkin untuk penonton bisa mengecek atau sekalian bisa mengisi juga, diperbolehkan. Jadi segini saja presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Terima kasih.